Jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu, jangan asal percaya. Cari sumber yang benar-benar. Jangan buta. Bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti. Jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Cek dulu, jangan asal percaya. Cari sumber yang benar-benar. Jangan buta. Bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti. Jangan sampai hati mati. Semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya. Masyarakat ayo buka mata, jangan mudah terprovokasi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Trijaya, salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di Trijaya Hot Topic Petang untuk edisi Selasa 15 April 2025. Margi Sarip dan tim sore yang bertugas akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 malam hari nanti. Dan setelah libur lebaran ya, kita punya program yang ditunggu-tunggu, yang kemarin sempat vakum ya, karena seluruh personil dan hostnya pulang kampung ke negaranya masing-masing. Dan ini adalah edisi perdana pasca libur lebaran 2024. Kita punya Viral Tapi Hoax, dan Anda bisa berpartisipasi di program Viral Tapi Hoax ya, kalau ada pertanyaan tanggapan di 0812 Tapi sebelum ngobrolin soal Viral Tapi Hoax ya pendengar Trijaya, tampaknya banyak di antara kita yang semalam gak bisa tidur karena timnas Indonesia U17 dibantai setengah lusin oleh timnas U17 Korea Utara. Kita sedikit mau ngobrol soal itu ya. Kebetulan sudah ada nih warga negara Korea Utara yang sudah lama tinggal di Solo, Jawa Tengah. Ada Mas Kim Jong Ip. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Kim. Waalaikumsalam ya. Kayaknya seneng banget ya ngebantai Indonesia ya. Ya jangan begitulah bahasanya. Oh, iya. Jangan 12 setengah lusin lah. Oh berapa dong? 6-0. Iya. Dengar-dengar negara Mas Kim ini yang main tentara ya? Hah? Ya memang kita mah kebanyakan tentara. Oke. Usia kita pun sebenarnya bukan 17. Berapa Pak? 23. Iya. Ngemeng-ngemeng Mas Kim udah lama tinggal di Solo ya? Udah lama. Kenapa milih Solo untuk tinggal? Karena ada tugas spionase atau apa? Enggak. Karena, Atau ada matahari apa di sana? Bukan, karena di sana ada matahari kembar. Solo tuh mercusuarnya Indonesia. Oh begitu. Oh iya. Indonesia. Jadi saya penasaran ada apa sih di Solo kok? Oh iya. Kok banyak menteri yang datang ke sana Oh, gitu. gitu. Bukankah istananya ada di Istana Merdeka? Itu tugas dari pemimpin Anda di Korea Utara apa? Anda tinggal di Solo itu. Apa tugasnya? Memang tugas saya intelijen. Oh ada ID-nya? Ada ID-nya? Oh enggak dong, kita kan bukan Intel Melayu, kita diem-diem aja. Kita cool. Oh iya. Bapak di sana apa Mas Kim jualan apa di sana? Nyamarnya jualan apa di sana? Tahu gejrot. Tahu gejrot bukan di Solo dong, Pak. Ya, justru karena di Solo nggak ada tahu gejrot. Oh, kita iya. jualan tahu gejrot. Oh, iya. Paling kalau hari Sabtu Minggu saya adem ayam. Iya. Pak, kenalin dong, ini ada tamu nih. Nah, saya Ini intelijen juga? iya. Ini salah satu staff saya.
salah satu staff saya. Oh gitu. Turun pangkat tuh Pak. Katanya wakil. Ya, staff wakil. Oh ini Mas siapa namanya? Kim siapa? Soyoung Nil. Ini Soyoung Nil. Soyoung Nil. Soyoung Nil. Panggilannya Jarwo. Iya. Oh Mas Nil berarti ya, Soyoung Mas Nil. Nil, pelanggannya Mas Oh Nil. Mas Nil, iya. Kalau Mas Nil tugasnya di mana? Dia jual kue putu di stasiun balapan, Solo balapan. Jual kue putu. Oh, jadi kalau Mas jual nggak bisa diem nih ya? Balapan sama Satpol PP. Iya. Oke, makasih ya Mas Kim, Mas Nil. Udah closing acaranya? Belum dong, ini kita mau mulai. Mulai ya? Oke, ini ada isu-isu apa aja nih mau dibahas nih? Ini kan ada fenomena Gubernur Jabar yang luar biasa ya. Bahkan katanya konten kreator mengalami degradasi moral karena kalah pamor sama Iya. Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi ternyata banyak juga gerakan-gerakan beliau yang didukung oleh banyak orang juga. Iya. Karena memang harus dibegituin gitu. Nah, Pak, saya khawatir Pak kalau ada kepala daerah yang terlalu menonjol, saya khawatir Pak. kenapa tuh? Iya, tiba-tiba ntar didorong ke nasional. Iya memang. Saya memang. ngeri, Pak. Tapi ya kita lihat aja. Tapi memang Apalagi kan Kang Deddy ini juga orang biasa kan. Iya. Bukan, Fenomena Kang Deddy ini diikuti ningrat. oleh wali kota dan bupati se-Indonesia loh. Oh gitu. Mereka belum jadi konten kreator juga. Banyak banget menurut saya. Banyak banget gitu. AdSense-nya jalan ya? Enggak. Mereka enggak ada paid AdSense sih. Oh. Paid AdSense. Mereka iya. cuma ini aja. Iya. Biar inilah kelihatan kerja ya. Oh, oke. Nah, kabarnya ada artikel bahwa Kang Deddy ini tidak percaya Tuhan. Gitu kan udah lama nih isunya kan. Setahu Beliau- saya dia nggak percaya istrinya Pak. kan dia udah cerai. Gitu. Jangan bawa urusan privat dong ke dalam Oh iya. YouTube. Iya. Tapi emang udah agak lama sih dia. Iya. Terus Tapi mudah-mudahan ya Kang Deddy ini selama bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat jangan sampai ada agenda kunjungan ke Palembang ya. Ya, Ya, mudah-mudahan. Apalagi 2-3 hari. Iya, apapun lah agendanya, mending pilih daerah yang lain. Iya. Iya, karena agak trauma ya Gubernur Jawa Barat ya kalau ada kunjungan ke Palembang. Iya juga sih memang. Iya, agak ngeri. Apalagi hotelnya itu ya, nggak usah cari tempat lain lah. Iya. Oke, lanjut Ada Pak. yang lebih banyak kan di puncak banyak. Oh, Kemudian Ini bahasa apa sih? nggak jelas. kemudian Ini benar-benar hoax ini. ada soal info zakat yang akan digunakan untuk pembangunan masjid di IKN. Oh. Kan masjid IKN ini kan agak mandek kan pembangunannya. Jadi Itu nggak bener ya? belum tahu mah kita Oh. bedah nih. Nanti saya ada ahlinya. Yang bener dana haji katanya ya? Nggak juga, ini parah ini. Kemudian ada soal pendaftaran relawan makan bergizi gratis 2025. Iya. Ini memang MBG ini, waduh, nilai ekonomisnya besar sekali ya. Dahsyat gitu. Iya, Makanya iya, oke. banyak info yang beredar dan Oke. kita akan bedah. Oh, iya. Yang soal isu-isu ijazah nggak ada Pak? Hah? Isu-isu soal ijazah nggak ada? Kebetulan belum ada yang Karena ada teman saya Pak dulu kursus jahit di Juliana Jaya, Ya. itu ijazahnya diragukan Pak. Jadi dia ngelamar ke restoran nggak diterima dia. ya iya kan dia jahit. Ijazahnya hilang katanya yang di Juliana. Enggak, itu. teman saya. Oh. Nggak diragukan ijazahnya. Ya enggak. Bukannya hilang. Iya. Oke deh, biar nggak riuh nih. Dan mungkin ada di antara Anda yang udah penasaran ya, bener nggak tadi isu-isu yang beredar di media sosial terutama, akan kita clearance, akan kita make sure bagaimana kebenarannya di program Viral Tapi Hoax. Silakan yang mau kasih tanggapan dan komentar ya di 0812 111 1046. Oke, Nonton juga di official di mana? di YouTube iNews Official dan Trijaya FM. Itu yang nonton kalau saya lihat Pak, Kagak ada. bukan yang nontonnya ratusan ribu. Hati-hati Anda ngomongnya. Ini program satu-satunya pertama di dunia. Oke. Ada program Cek Fakta yang Iya. live di radio dan juga di YouTube. Wih, Cari nggak ada di. ini memang sebuah kolaborasi yang luar biasa. Iya, ini sebuah inovasi dan Inovasi dan penghematan ya Pak. penghematan. Inovasi nih. Kita juga nanti mungkin akan banyak Kadang-kadang inovasi sama efisiensi agak beda tipis ya Pak ya. kita juga nanti akan dapat penghargaan dari beberapa lembaga. Oh, Karena di kita- lembaga di Rusia. Hah? Lembaga di Rusia. Di Kamerun.
Karena kita memang Padang kemarin nonton juga ya? nonton. Karena dia ada di ada translate-nya? ya Afrika Barat juga disiarin nih. Oh iya, karena Bapak ngomong langsung ada translate-nya ya? Kan pakai AI sekarang. Oh iya, benar. Buruan dong nih saya ngomong Iya, iya, Bapak yang lama. Oke, kita mainkan. Langsung aja kan openingnya udah tadi ya? Bumpernya nggak ada. Udah tadi. Oh ya udah. Bumper dulu dong. Oke. SOP-nya gitu, SOP. Sebentar ya pendengar Trijaya. Sekarang kita mana tadi malah nggak ada di sini. Oke, kita mainkan viral tapi hoax. Jangan asal percaya, cari sumber yang benar-benar. Jangan buta, bertobatlah. Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azabku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di program yang hot dan fenomenal, viral tapi hoax. Wey. Setelah lebaran kemarin kita udah makan opor, ketupat, ketemu sama beberapa orang yang kita cintai dan kita sayangi. Beberapa tadi Bang Mergo dibilang beberapa kru kita kembali ke, ada yang ke New Zealand, ada yang ke Kroasia, ada yang ke beberapa negara, sekarang udah kembali lagi. Iya. Saya Gaib Mortu Sigit untuk membedah video atau berita atau teks info yang beredar dan viral di masyarakat, karena tidak semua yang viral itu adalah fakta. Dan untuk membedah ini saya tidak sendirian, saya bersama pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambani Amre. Ini moting. Kayak masuk ring. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bang Gaib? Alhamdulillah. Balik ke Sumbar atau Enggak, di sini aja. di sini aja? Nggak ketemu Bang Andri Rosiadi dong? Enggak. Oh, enggak. Yang mudik bareng ya? Barang. Bang Asnil masuk ke paguyuban Pariaman atau paguyuban apa? Enggak ikut. Enggak. Ormas itu nggak ikut ya? Enggak ikut. Oh. Grip segala macam enggak? Enggak, KTP saya udah Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh, iya. Oke, di Tangerang banyak ormas juga tuh. Daerah Cikupa ya. Iya. Oke. Bang Asnil, ada beberapa info beredar Ya. yang menarik untuk kita bedah. Apakah ini fakta atau seperti apa backgroundnya? Ada terkait dengan Kang Demul ya, yang sangat fenomenal sekarang. Kemudian soal Menteri Agama yang menyebutkan bahwa uang zakat dan infak dipakai buat pembangunan masjid di IKN, serta terkait dengan Prabowo yang desak PSSI kembalikan STY ke Timnas Indonesia, dan ada beberapa fakta yang lain. Kita mulai yang pertama ya. Ini Ya. terkait dengan artikel yang menjelaskan bahwa Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi tidak percaya akan adanya Tuhan, alias dia seorang ateis. Ini Baik. bagaimana duduk perkaranya, info ini bisa beredar? Informasi soal Kang Deddy Mulyadi atau KDM ya, yang belakangan ini sangat viral ya di media sosial, bagaimana KDM memproduksi konten yang memang real dia aktivitas kesehariannya. Ternyata dia juga dijadiin konten oleh orang lain. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Iya. Jadi jika informasi disebutkan ini adalah artikel, sebenarnya setelah kita periksa ini bukan artikel. Ini ada semacam postingan di Facebook yang itu menyebutkan bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini, saya bacakan ya, Deddy Mulyadi _2, saya mengatakan kepada guru saya bahwa Tuhan itu tidak ada, saya lebih percaya Nyi Roro Kidul. Nah, dan itu ada nama penulisnya, ada seperti berita, seperti artikel berita. Ini ya. di Facebook ya? Ini di Facebook. Seperti kayak potongan berita ya? Seperti potongan screenshot gitu ya. Screenshot. Screenshot atau tangkapan layar yang itu tayang Rabu 9 April 2025. Nah, baru-baru ini kemarin dong berarti ya. Nah, ada yang kemudian meng-capture-nya, dan ternyata judul ini saya sudah periksa ke media yang bersangkutan. Karena ini di sini kalau kita teliti di screenshotnya itu ada di bawahnya ada caption.
Nah, mungkin yang bikin ini kayaknya sudah nggak teliti ya. Nggak ngeh ya dia. Di bawah itu ada caption sebenarnya, caption aslinya yang itu menceritakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sebenarnya bercerita tentang cinta pertamanya. Saat masih di SMA. Iya, cinta pertama lah Ya, mungkin. Gita SMP. cinta dari SMA Iya, ini. itu ceritain namanya Kokom, di situ diceritain. Oh, Koko. Nah, Nama lengkapnya narkomah kali. Saya lupa ngecek tuh nama asli Nama Kokom aslinya itu. kan. Mungkin Kang Deddy bisa Kan Kokom tuh cerita nama lagi. panggilan kan. Iya. Iya. Nah, ini cerita ini itu dipublikasikan oleh sebuah media di Bogor. Nah, oleh dia itu cukup banyak klik lah kan, Banyak klik, ya. banyak pembaca, banyak ulasan, banyak repost, republikasi lah Publikasi banyak lah, ya. ya. Nah, ini sama yang iseng ya di salah satu akun Facebook 9 April lalu mengcapture-nya dan diganti nama judulnya. Ya. Jadilah seperti itu. Deddy Mulyadi, saya mengatakan kepada guru saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya lebih percaya Nyi Roro Kidul, dan itu sama sekali tidak ada dalam teks yang ada dipublikasikan oleh media di Bogor tersebut. Nah, kita juga cek ya beberapa media mainstream di Jawa Barat, karena mereka selalu intens ya mencari informasi. Tidak ada pernyataan Kang Deddy yang lebih percaya Nyi Roro Kidul gitu. Ya. Namun tentu nggak ada asap tanpa api ya. Ya. Orang tahu Kang Deddy ini seorang yang sangat peduli dengan budaya lokal Jawa Barat ya. Dan dalam politik itu kedekatan diri dengan budaya itu penting sebagai identitas dia untuk menjalankan praktek-praktek politis gitu ya. Nah, Jawa Barat itu berada di daerah selatan, ada kebudayaan lokal yang kemudian berhubungan dengan pantai selatan. Nah, mungkin pernah di satu tempat mungkin ada dialog dengan warga terkait dengan ritual-ritual yang dilakukan di wilayah selatan. Kita nggak tahu ya. Nah, tudingan ini kemudian dibikin oleh netizen. Ini menyerang Kang Deddy, dan ini sama sekali tidak benar. Tidak ada informasi sahih pun yang saya temukan Bahwa Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa tidak dia percaya Tuhan. Dia lebih percaya Nyi Roro Kidul, itu nggak ada. Ya, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak kita juga nggak tahu ya. Nggak ada fakta empiris gitu ya. Yang ada fotonya ada di laut, lukisan gitu. Lukisan di laut, tiba-tiba muncul lah tuh lagi pakai baju adat Sunda ya kalau nggak salah ya. Segala macam tuh. Benar. Karena kan di pantai selatan di Jawa juga ada kan sosok Nyi Roro Kidul yang kemudian banyak diceritakan turun temurun gitu ya. Di Pantura juga ada Nyi Roro Utara. Nyi yang lain. Oh. Nah, tapi Nyi Roro Kidul sebenarnya kan ada fakta, ada apa ya, kajian budaya ya, sebuah penghormatan kepada laut sebenarnya. Iya. Nah, menghormati laut. Sosoknya cuma dibikin aja. Seorang wanita lah ya, seorang wanita, seorang ratu lah kira-kira begitu. Nah, ini adanya di Facebook akunnya RVI ID. Jadi di akun ini, nah saya malu nyebutnya Bang. Kenapa itu? Dari daerah saya Bang. Ya, dari Padang. Iya, dari Padang. Di sini ya, dia alamatnya di Padang gitu kan. Dan memang karakter dia, postingan-postingan dia itu banyak mengcapture cerita-cerita yang populer. Jadi apakah dia lagi bikin Facebook Pro atau gimana, ini saya nggak tahu. Nah, mungkin saja gitu. Tapi isinya bener apa enggak rata-rata? Beberapa benar, beberapa enggak. Ya. Ini kira-kira dia memang mengcapture dan mengedit sendiri atau dia ngambil dari editan orang lain? Nah, kalau ini saya menemukan hanya dari dia nih awalnya nih. Ada beberapa, tapi dia yang 9 April ya. Yang mulai pertama? Saya belum sampai ke situ. Ya. Ada tiga akun yang menayangkan cerita ini. Saya belum menelisik siapa akun pertamanya. Ya. Nah, pola yang sama dilakukan dia nih di cerita-cerita yang lain, di kasus-kasus yang lain lah, cerita-cerita yang lain. Tapi memang screenshotan dari judul berita. Iya, screenshot judul berita diambil, dikasih narasi, disampaikan gitu ya. Yang likes banyak? Lumayan Bang. Kalau yang ini rata-rata ratusan like, ada komentar juga ratusan juga. Kalau yang tadi itu
yang komentar 85, yang like 219, yang menayangkan ulang atau republikasi itu 23 orang. Ya. Karena memang Kang Deddy Mulyadi kan terkenal sangat dekat dengan budaya Sunda ya. Ya. Sangat budaya Sunda, jadi ketika nama beliau dikait-kaitkan dengan ritual-ritual tertentu di satu wilayah, banyak juga orang yang percaya juga. Ya. Padahal untuk yang kasus ini Kang Deddy tidak pernah menyampaikan apapun Tidak soal pernah. lebih percaya Nyi Roro Kidul dibanding Tuhan. Jadi mungkin juga karena memang Kang Deddy ini ketika dilantik, setelah itu dia langsung melakukan gebrakan-gebrakan di beberapa tempat. Dan yang terbaru adalah dia membuat satgas premanisme. Ya. Supaya udah ada yang bereaksi juga tuh. Ya. Terkait dengan premanisme di Jabar, sama terakhir dia melarang warga ngecrek uang untuk pembangunan masjid. Ya, di jalan ya. Ya, di jalan ya. Jadi memang pernyataan terakhir yang saya cukup tertarik dengan Kang Deddy ini, bukan kita mengagungkan dia ya, adalah dia berada di posisi yang suka dan yang tidak suka. Ya, ya. Dia berada di posisi itu. Jadi sehingga ya memang selayaknya pemimpin seperti itu ya. Ada yang suka, ada enggak. Dia berada di tengah-tengah gitu ya. Dan satu hal yang saya ingat juga pernyataan dia tentang pemasangan kain di pohon, ingat nggak? Ya, Kang Deddy. yang pohon dikainin Dikasih kain yang pola catur gitu. Pola catur ya. Yang seperti budaya Waktu Hindu beliau Bali ya. di Purwakarta ya. Purwakarta. Nah, itu kan juga ramai juga kritikan gitu. Nah, padahal dalam konteks sebuah kearifan lokal, sebenarnya itu lebih baik dikasih kain daripada dipakuin Sama muka-muka foto caleg. muka-muka caleg atau muka dia sendiri sebagai bupati gitu kan. iya. Nah, lebih baik dikasih kain katanya. Wah, benar juga. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dipandang sebagai ini agama ini agama itu, tapi lihat dari konteks kearifan lokalnya. Iya, benar. Oke. Jadi sampai saat ini tim cek fakta belum menemukan adanya statement bahwa Kang Deddy Mulyadi lebih percaya Nyi Roro Kidul dibandingkan percaya kepada Tuhan. Ya. Dan akun ini diunggah di Facebook. Jadi wawancara dengan teman-teman wartawan terkait dengan di media tersebut terkait dengan cinta pertama Kang Deddy itu kapan tuh? Ini judul beritanya itu adalah keren, judul beritanya. Cinta banget sama Kokom. Deddy Mulyadi ngaku rela puasa mati geni dan keluar kamar cuman salat. Gubernur Jawa Barat .2 sekarang sudah jadi janda. Iya bener itu. Panjang banget sih. Iya. Nah, ini tayang di hari yang sama, 9 April juga. Iya. Dan di apa namanya judulnya diplesetin di 9 April juga. Oke. Nah, makanya ada kemungkinan yang punya akun Facebook tadi ini sebagai yang merenovasi pertama nih screenshot dari berita ini. Oke, baik. Jadi informasi yang beredar judul berita bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak percaya Tuhan dan lebih percaya Nyi Roro Kidul, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Kita boleh membenci atau tidak suka dengan seseorang, tapi bukan berarti kita menjolimi dia dengan mengubarkan informasi yang tidak benar, atau apalagi informasi hoax yang berbahaya buat beliau. Ini jatuhnya udah jadi fitnah. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi melaporkan juga bisa sebenarnya, cuman ya namanya juga jadi pejabat, pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra. Oke, berikutnya Ya. beredarnya video Prabowo Subianto peringatkan akan musnahkan TNI dan Polri. Ya. Ini konteksnya apa nih tiba-tiba Polri dan TNI akan dimusnahkan oleh Pak Prabowo? Padahal kan kemarin revisi undang-undang TNI baru disahkan di paripurna dan akan lagi berjalan nih tentang revisi undang-undang Polri, gitu, yang mesti kita perhatikan juga. Tiba-tiba ada informasi soal ini. Benar.
Jadi informasi ini pertama kali kita lihat ada di TikTok, Ya. beredar di TikTok. Judulnya itu memang ada video ya di TikTok itu, Prabowo lagi pidato. Lagi pidato terkait dengan tema tentang TNI dan Polri. Nah, di situ Prabowo menjelaskan bahwasannya dari ujung kepala sampai ujung kaki TNI Polri itu dibiayai oleh rakyat. Ya. Dan pernyataan di situ menegaskan bahwasannya rakyat adalah pemilik kekuasaan terhadap kekuatan yang ada di Polri dan TNI. Di situ juga jelasin Ya. bahwasannya monopoli senjata yang ada pada TNI dan Polri itu juga atas restu dari rakyat. Ya. Jadi di situ dinyatakan di depan anggota TNI dan Polri. Memang beliau menyatakan itu ya. Ya, tapi tidak ada yang menjelaskan atau kalimat Memegang monopoli senjata. fisik, monopoli senjata. Jadi, nah di situ dijelasin bahwasannya tentara polisi itu bisa pegang senjata karena itu atas restu dari rakyat juga. Rakyat memberikan Kewenangan. kewenangannya Mandatnya. untuk mereka pegang senjata Pegang untuk senjata. pengamanan masyarakat kan. Karena rakyat butuh keamanan. Ya. Nah, itu dinyatakan dalam pidato tersebut. Tapi dalam akun TikTok ini dikasih narasi berbeda. Jadi judul lagi seperti ini. Presiden Prabowo berkomentar setelah sahnya RUU TNI dan memperingatkan TNI akan dimusnahkan jika berani membuat rakyat susah. Nah, kalimat dimusnahkan jika berani membuat rakyat susah itu saya tidak menemukan dalam pidato tersebut. Nah, lantas pidato itu adalah pidato presiden ketika memberi arahan TNI Polri pada tanggal 30 Januari 2025 sebelum ketuk palu RUU TNI di DPR. Jadi ada arahan dulu tuh oleh presiden. Nah, panjang ini durasinya, kalau bisa diakses di Setcap di Sekretariat Presiden ya. Ya. Di YouTube-nya itu panjang, ada sekitar 9 menit 9 menit. pidato beliau yang itu menjelaskan tentang mandat tadi. Jadi tidak ada soal pembubaran, pemusnahan, itu nggak ada. Ini Dan akun TikToknya apa namanya? akun TikToknya, Tentara dan polisi. bentar. Memang sekarang paling gampang mengcapture video, ada suaranya, terus dikasih narasi yang berbeda dari isi videonya. Ya, Apalagi ini sangat efektif nih untuk mengubah pandangan seseorang, karena rata-rata orang yang lihat itu malas baca nih. benar. Dan langsung terpikat ketika melihat captionnya aja gitu. Malas dengerin lama gitu kan. Langsung percaya aja karena memang pas dia ngomongin soal TNI, pas captionnya juga soal TNI, seolah-olah jadi bener aja gitu. Ya, ini banyak nih followernya 39.000. Aktif juga dia berarti ya. Iya, Kontennya aktif berarti. aktif nih. Isinya mirip. Termasuk konten terakhir Prabowo ketemu Raja Abdullah II. Oh, itu di juga ada. Jordan ya? Di Jordan juga ada. Tapi bener itunya. Narasinya belum saya benar nih. Saat Prabowo disopiri langsung Raja Abdullah II usai tiba di Yordania. Ini kontennya benar, informasinya benar. Dan dia sepertinya memang mengidolakan Prabowo ini. Iya. Karena dari 10 konten dia, 8 itu Prabowo ini. Oke. Dia kayak pengagum ya. Pengagum nih. Ya. Jadi Mungkin itu opini dia. bisa jadi. Yang dimusnahkan itu opini dia. Benar. Dia mengambil kesimpulan atas pidato dari idolanya. Idolanya ya. Tapi ketika kemudian sampai ke tangan yang pembaca yang malas untuk membaca dan mendengar, Ya, kasihan juga. Ya. salah informasi gitu ya. Jadi dia bisa jadi dia ini misinformasi karena nggak ngikutin pidatonya dari awal, akhirnya Ya. bikin seadanya aja deh. Mudah-mudahan dia memang tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Karena tidak dengar. Kalau yang lainnya apa nih? Soal Prabowo apa lagi? Ada juga yang ketika presiden ke Majalengka yang panen, Ya. dampingi presiden panen raya di Majalengka, KDM ditanya sekolahnya di mana. Ada KDM juga nih, Kang yang Deddy Mulyadi. Prabowo bilang orang yang terlampau pintar biasanya Benar.
nggak sukses, Nggak sukses, gitu, nggak dapat apa-apa gitu kan. Ya. Viral tuh ya. Tuh Timnas, Bantai Yaman juga ada. Oh. Tapi yang di Bantai Korut belum ada. Jadi memang ini akun idola ya sebenarnya. Iya, fans lah. Fans, nah, Grup fans. fansnya Prabowo. Ya. Apa sama itu Nil tadi? D. Paulo. D. Paulo. Ya, Pak D. Jadi kalau nggak apa-apa ngambil capture banyak ya. Anda ngambil buat ngisi konten. Cuman pastikan konten video itu satu, kalau Anda ngambil dari media mainstream, Ya. dari TV, dari akun orang, akun media, tolong Anda sebutkan sumbernya. Ya, benar. Ya, jadi jangan main asal comot. Yang pertama, yang kedua, dengarkan sampai tuntas. Dan kalau Anda mau kasih judul atau narasi, sesuaikan antara isi dengan judul yang Anda bikin. Ya. Gitu. Kalau Anda mengetahui konteks, tetapi pembaca Anda, follower Anda belum tentu paham konteks. Belum tentu paham. Jadi bagian dari kita mendidik follower kita supaya tidak sesat dalam membaca atau memahami apa yang Anda bikin. Ya. Gitu ya, biar sama-sama enak nih. Karena kalau maksud Anda baik tapi caranya salah, nah itu juga berbahaya. Oke ya. Oke Bang Asil, Sip. jadi video yang beredar bahwa Prabowo memperingatkan akan memusnahkan TNI Polri jika tidak membela rakyat, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Prabowo hanya mengatakan bahwa TNI Polri harus bersama rakyat karena rakyat sudah Memberi mandat. memandatkan semua senjata kepada mereka dan juga gaji, semua kebutuhan keperluan TNI Polri itu diberikan oleh rakyat. Itu kalimat yang clear dari seorang presiden. Kalau saya ngambil kesimpulan, kalau semuanya dari rakyat, peluru, senjata, baju, celana, kolor, makan, ya jangan menyerang rakyat. Gitu kira-kira ya. Setuju. Setuju ya. Oke. Selanjutnya informasi terkait dengan Menteri Agama yang menyatakan bahwa uang zakat dan infak masyarakat akan digunakan untuk pembangunan masjid di IKN. Memang kita dengar beberapa hari ini masjid di IKN belum bisa untuk sholat id kalau nggak salah kemarin. Iya, Ya kan? katanya ini sholat id perdana kemarin. Sholat perdana 1446. kemarin, tapi ternyata belum selesai dibangun ya. Ya. Butuh bantuan Kang Emil kali ya, biar kayak Al Jabar gitu langsung jadi gitu ya. Iya, tapi Kang Emil sekarang udah nggak aktif, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nggak muncul lagi. Nggak muncul ya. Nanti mudah-mudahan Lagi Kang sibuk, Emil. lagi sibuk. Ya. Semoga Akang sehat-sehat terus Kang. Kami Amin. siap untuk kedatangan Akang di sini ya. Jadi kita ngomongin tentang banyak hal. Oke, ini infonya ada di mana nih? Tiba-tiba kok uang zakat dan sodakoh infak bisa untuk masjid di IKN. Nah, ini muncul di Facebook lagi, Bang. Jadi memang belakangan ini trennya memang banyak hoax itu yang kita temukan itu di Facebook. Di Facebook ya sekarang ya. Dan mungkin karena banyak faktor Facebook Pro ya, dan membuat orang beramai-ramai bikin konten supaya engagementnya banyak, viewernya banyak. Iya. Dan dia bisa bentuk ke teks, gambar, video Iya. bisa jadi satu di situ ya. Dan ini muncul di beberapa akun ya. Jadi saya nggak karena saking banyaknya saya nggak ngelacak yang pertama yang mana nih. Iya. Nah, salah satunya itu tayang di 29 Maret, namanya Mantul K. Dan di sini dijelasin maksudnya apa? Setelah dana haji habis, kini muncul dana zakat dan infak untuk alasan klasik IKN. Perlu diwaspadai ini, duit haji saja sudah digondol Yakut ... yang notabene kemana? Hayo. Ya, Yakut adalah mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama. Yang sebelum oleh Nazarudin ya. Yang sekarang Nazarudin. Nah, dia kemudian memposting sebuah screenshot ya. Judulnya adalah Menak Nazarudin Umar, uang zakat, uang infak akan digunakan buat masjid di Ibu Kota Baru IKN. Jadi seolah-olah screenshot ini sama polanya dengan yang tadi ya. Seolah-olah ada pernyataan dari Menteri Agama bahwasanya dana infak ataupun zakat yang dikumpulkan oleh negara baik lewat Basnas itu mungkin ya, maksudnya mungkin itu ya. Iya. Itu digunakan untuk masjid di IKN.
Nah, sebelumnya kan publik sudah banyak yang resah gitu ya, dengan pembangunan IKN yang ternyata sekarang kok sudah nggak ada kabar gaung gegap gaungnya. gempitanya udah nggak ada lagi gitu. Yang Ya. ada yang sampai ke kita semak belukar, kemudian tikus yang sering lalu lalang katanya Iya. kan. Jadi ada penggambaran bahwasannya proyek ini seakan tidak jalan Tidak gitu. jalan, ya. Apalagi dengan janji-janji yang selama ini mau sholat Id di sana nggak jadi, terus rencana berkantor di sana juga Ya, belum ada kabar lagi. Kemudian rencana swasta bikin hotel dan rumah sakit, Kantor dan kantor lain-lain, dan lain-lain sekolah. juga nggak banyak gaungnya lagi Ya. gitu ya. Mungkin ada ya laporan terakhir kita terima ada beberapa proyek yang masih jalan gitu ya. Tapi komitmen baru untuk sebuah proyek yang begitu besar kok belum Belum ada kedengeran lagi. Gairahnya emang agak berkurang nih. Nah, setelah kita cek dan itu adalah salah satu tayang, ini sama dengan tadi Bang. Dia mengambil berita, di screenshot, judulnya diganti. Oke. Nah, bisa diganti, bisa dia pakai inspect elemen namanya. Jadi di web ini kita bisa inspect elemen, ganti judulnya itu bisa. Itu gampang banget ya. Gampang banget. Tapi kalau usah simple diketahui banget. caranya, ntar banyak yang bikin. Itu gampang banget sebenarnya. Nah, bisa seperti itu atau bisa dia screenshot kemudian dimasukin Canva ataupun aplikasi lain ditambahin judul baru. Itu bisa. Jadi sebaiknya teman-teman kalau dapat informasi screenshot yang ada di Facebook, Ya. TikTok atau IG, sebaiknya langsung buka di akun resminya aja Resminya ya. aja. Gitu. Buka di portal resminya. Bener. Atau copy judulnya, catat judulnya ini, browsing di Google Search ataupun di aplikasi pencarian lain. Nah, biasanya jika ada media resmi yang menyampaikan ini, berarti tingkat kebenaran akurasinya mungkin layak dipercayai. Ya. Nah, saya coba cek itu nggak ada. Ya. Nggak ada pernyataan satupun dari Nazaruddin Umar yang menyebut dana zakat dan infak itu akan digunakan untuk membangun masjid di IKN. Nah, kedua, setelah saya cek ini kan ada nama penulis dan editor dan foto dari Nazaruddin Umar ya. Ya. Nah, kita pakai Google Search Image, ketemulah foto aslinya di media apa. Nah, ini tayang di berita1.com dan ini adalah judulnya adalah Menak Nazaruddin Umar ;2 KPK cegah orang masuk neraka. Itu judul aslinya. Tanggal berapa tuh? Sama Rabu 12 Maret 2025. Oh, lagi musim kayaknya ya, Iya. disama-samain gitu ya. 2017 sama, judulnya aja diganti sama kayak pola yang tadi, Bang. Oh. Sama kayak pola Sama jam-jamnya Kang juga? Dedi. Iya, ini sama. Jadi dia memang mengambil Hanya ini, mengganti judulnya aja? judul. Jadi kita bisa ngelacak nama penulisnya. Jadi yang bikin konten ini banyak sekali. Nazaruddin Umar juga kena. Penulis ada nama penulisnya kan, Salman ya. Mardira Kena juga. Kena, artinya Nggak dirubah juga namanya. maksud saya penulis hoax ini mengganti judul ini itu tidak hanya merugikan Nazaruddin Umar. Merugikan penulis juga. Penulisnya karena namanya muncul di situ. Dan namanya sama dia nggak diedit juga. Nggak diedit juga, Dibiarin aja gitu. dibiarin seperti itu. Kayaknya lagi tren ya nih. Nah, Ngambil cuplikan dari satu akun portal berita, tertentu, karena ada judul, ada tanggal, ada penulis, sehingga kebenarannya jadi seolah-olah benar gitu. ya. Jadi di sini kredibilitas penulis beritanya jadi turun gara-gara Ini bahaya sekali ya. si pembuat hoax ini gitu ya. Ada namanya Salman Mardira, editornya untung namanya inisial SMR ya. Iya. Jadi dampak hoax ini tidak hanya diterima oleh satu orang yang disebut dalam konten tadi, tetapi juga diderita oleh Salman penulisnya yang namanya dicatut di sini. Ini mantul Kay bahaya juga untuk Kay nih. Waduh. Belum lagi pembaca yang tersesatkan. Ya. Pada banyak gitu. Untuk langsung bisa maki-maki orang tuh. Iya. Makanya apalagi IKN kan sensitif ya. Benar. Gitu. Karena kan orang pada tahu ya setelah pasca pembangunan UKN kondisi ekonomi kok malah seperti ini. Ya. gitu Apalagi terakhir ada kasus Masjid Al-Jabar kan yang katanya masih berhutang. Saya nggak tahu tuh dari sisi fikih gimana ya, ngebangun masjid tapi masih utang tuh gimana ya. Padahal saya baru dari sana kemarin. Bang. Aduh. Emang megah masjidnya? Megah sih, megah. Kemarin ramai banget. Emang bagus ya? Bagus. Di bawah di sana itu ada museumnya juga. Oh, ada museum. Ada museum jadi kita ke bawah anak-anak bisa mendapatkan cerita. Kok yang ceritain Oh iya, kok jadi Al-Jabar. ceritain Al-Jabar nih. Ya.
Tapi Oke. memang keren. Tapi ya sayang sekali kalau itu dibangun dari utang. Iya, gitu. iya, iya, iya. Sayang ya. Oke, berarti memang ini lagi tren mengambil screenshot dari media mainstream, kemudian hanya diganti judulnya saja tanpa mengganti apapun. Benar. Ini udah 2 yang kita temukan ya. Ya, udah 2 nih. Sebenarnya ada banyak sih. Ada banyak screenshot berita diganti judulnya sesuai dengan keinginan dari Si Mantul Si K pembuat. ini memang berapa kali ngambilnya hal yang sama atau Sempet ngecek dia. nggak? Saya belum sampai ngecek. Cuman Iya. ada banyak yang merepost merepost apa yang dia bikin? apa yang dibikin. Mungkin saya nggak tahu nih, belum memastikan apakah dia yang bikin atau enggak. Tapi dia salah satu yang memposting. Ya, ya, ya. Atau dia yang meng-create atau dia mengambil dari postingan orang kemudian dia sendiri Iya, dia meng-upload memposting. sendiri. Ya. Ini terakhir dia posting kuasa hukum Jokowi, ijazah bukan satu-satunya bukti seorang pernah kuliah. Oke, itu ya, 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 ya. Nah ini AI nih, wajah Prabowo seperti ini nih. Ya. Jadi banyak akun ini itu banyak mengomentari informasi-informasi politik ataupun yang lagi trending ya. Ya. Mungkin mereka bikin ini karena memang peminatnya tinggi nih. Bisa jadi. Daripada dia videoin tentang dia masak atau dia lagi kulineran, Mhm. mendingan dia ngambil dari konten orang aja, cukup duduk di rumah, Bener. modal kuota, kotak-atik ganti judul, screenshot segala macam, jadi barang ini. Atau bisa jadi karena kekecewaan ya bang ya. Ya. Jadi sikap politiknya misalkan nggak diakomodir gitu Ya. ya. Dia ingin ada perubahan ternyata tidak terjadi. Akhirnya dia bikin sendiri. Dia akhirnya melakukan melampiaskan kegelisahannya itu gitu ya. Itu berbahaya tuh. Ya. Nah itu 1 orang 2 orang berkumpul bisa jadi banyak. Bisa gitu. jadi banyak dan yang nonton, yang lihat juga akhirnya terpengaruh, langsung dia repost juga. Benar. Ini agak ngeri-ngeri sedap emang nih. Ini komentarnya 123 loh. Lumayan loh. 53 kali di posting ulang. Dan beberapa percaya kayaknya dari komen-komennya ya. Iya. Ada yang tolak gitu ya. Uang zakat nggak tepat buat bangun masjid. Kalau infak mungkin boleh gitu ya. Banyak juga yang berdebat substantif ya akhirnya. Tanpa cek recheck lagi. Oke. Baik, informasi bahwa Menteri Agama yang mengatakan bahwa uang zakat dan infak sodako akan digunakan untuk pembangunan masjid di IKN. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Selanjutnya, ini terkait dengan pendaftaran relawan makan bergizi gratis pada bulan April 2025. Kita Ya. ketahui bahwa makan bergizi gratis ini belum 100%, masih sekitar beberapa persen aja, 25 atau 50%, nanti akan dikembangkan lagi hingga 100%. Karena ini program nasional, jadi akan dilakukan serentak dengan dana yang udah disiapkan. Nah, seperti biasa, kalau ada makan bergizi gratis kan berarti ada makanannya. Bener. Dan ada yang ngawasinnya. Kemudian beredarlah pendaftaran relawan makan bergizi gratis. Nah, ini pertama kali ada di mana nih pendaftaran relawan ini? Jadi ada akun di Facebook namanya Badan Gizi Nasional. Dari akunnya aja kita udah langsung terpukau ya. Badan Gizi Nasional. Nama akunnya Badan Gizi Iya, Nasional? Badan Gizi Nasional bang. Buset dah. Dan kemudian dia juga ada Kok mempost. sama badan sama BGN nggak di private ya? Maksudnya gini loh. Kalau di tempat di negara-negara lain kan begitu. Misalkan dia bikin badan sipil rakyatnya Ya. resmi dibuat pemerintah, maka dia itu langsung membuat akun Facebook, semuanya itu udah dikunci sama dia. Bahkan yang mirip-mirip pun udah nggak bisa. Oh ini dia namanya udah, langsung Badan Badan Gizi Gizi Nasional. Nasional. Jadi kalau dilihat dari akunnya, memang nggak ada centang birunya ya, yang membuat kredibilitasnya nggak begitulah gitu ya. Walaupun yang centang biru nggak jaminan juga Jaminan gitu juga, ya. karena bisa dibeli kan. Bisa dibeli. Nah ini dia nggak beli. Iya, Jadi udah ketahuan nih kredibilitasnya kecil Diragukan. nih, diragukan lah.
Nah, di situ ada beberapa foto informasi program makanan bergizi gratis yang diposting gitu ya. Termasuk targetnya dan lain-lain. Nah, salah satu postingan dia itu judulnya kira-kira seperti ini. Dibuka pendaftaran relawan makan gratis. Program makanan bergizi gratis dimulai 2025, gaji 3 sampai 6 juta. Menarik. Nah, ini program ini untuk 3 juta penerima manfaat dan akan dinikmati oleh santri, siswa TK, SD dan seterusnya. Nah, klik link berikut jika kamu ingin mendaftar. Begitu diklik, Saya klik deh. Klik gitu ya. keluarlah foto Prabowo dan Gibran. Nah, di bawahnya ada informasi, dibuka pendaftaran relawan makan bergizi gratis. Program dibutuhkan 33.578 di seluruh Indonesia. Nggak tahu 33.578 ini apa maksudnya? Karena kalimatnya nggak selesai. Oh. Dibutuhkan 33.578. Keterangannya nggak ada. Apakah Tenaga orang, relawan. tenaga relawan kayaknya. piring bisa juga bang, atau Sendok juga bisa kan? 33.578 atau makanan, butir atau box gitu kan. Nah itu nggak, jadi dari informasi yang mereka bikin, saya otomatis wah ini nggak layak dipercaya gitu ya. Baru kemudian turun lagi. Disebutin di sana jasa-jasa yang dibutuhkan, transportasi, akomodasi, konsumsi, pendaftaran tidak dipungut biaya apapun, keterangannya di situ ya. Namun diminta nama lengkap, alamat lengkap, nomor telegram. Nah, kalau ini kita masukin, dia akan mengirim yang namanya OTP. Nah, OTP ketika masuk ke handphone, Ya. nah nanti dia bisa kemudian silahkan masukkan OTP tadi gitu ya. Nah, OTP ini bisa kalau dia minta instalin aplikasi gitu ya. Ketika aplikasi itu masuk, dia akan melakukan phishing. Aplikasi itu bisa mencuri data kita. Begitu kita masukin OTP-nya. Iya. Waduh. Silahkan install aplikasi ini misalkan ya. Kemudian oke, sudah selesai, silahkan masukin Masukkan OTP-nya. Kita masukin, ya sudah. Pengendalian handphone kita bisa Ada di diakses tangan sama mereka. mereka. Semuanya tuh. Iya, jadi dia bisa masuk ke sistem perangkat kita dengan aplikasi yang APK itu ya. Kalau di aplikasi namanya APK gitu ya. Kita download, masukkan OTP, udah kita Telegram kita di cloning bisa jadi, WA kita di cloning bisa jadi. Email kita semuanya juga. Benar. Apalagi jika ada yang namanya mereka melakukan social engineering gitu ya. Mereka sudah mempelajari kita sebelumnya gitu ya. Kebiasaan kita atau dilihat di Facebook kita gitu. Ya. Kita ngapain aja. Nah, udah. Aktivitas itu kita akan terbaca. Wah, dia punya bank ini, punya bank ini. Ya. Sudah bank kita bisa diambil alih sama mereka. Ya. Ini bahaya sekali berarti ini ya. Berbahaya nih, Bang. Karena dia minta nomor Telegram aktif dan dia habis itu bisa komunikasi dengan kita. Dan kemungkinan dia ini udah bisa bikin, saya nggak tahu ya, di Badan Gizi Nasional tuh ada satgasnya nggak ya? Nah, Dia bisa bikin akun Facebook atas nama itu kan nggak boleh sebenarnya. ya akun Facebook tadi satu ya. Kalau webnya tadi aku cek di checkhost.net ya. Nah itu memang nggak layak dipercaya. Servernya ada di Kanada, IP geolocation-nya ada di Amerika itu di California. Itu buat kita yang tahu. Dia portalnya apa? Websitenya? Pendaftaran relawan makan bergizi gratis.recli.com. Serius berarti ya, dia bikin ya. Lu pakai duit kan bikinnya ya? Ya, bisa jadi. Iya, dan mesti punya domain, Punya domain, bayar kan. Kayaknya kita mesti klarifikasi ke BGN ini. Bisa. Bang Furkon ya. Kita undang ya. Karena pasti ini kan program MBG kan panjang nih. Ya, apalagi kemarin itu Menteri Tenaga Kerja dan BGN kalau nggak salah itu MOU karena proyeksi pembukaan tenaga kerja dari project ini itu bisa jutaan gitu ya. Kebayang lah Bang, satu desa aja berapa anak. Ini gitu baru kan. relawan, belum lagi nanti buat warteg ataupun warung makan yang ingin menyuplai atau memberikan supply untuk makan bergizi gratis di wilayah Balikpapan misalkan. Iya. Silakan mendaftar, tinggal bikin aja itu akunnya.
Jadi kalau proyeksinya dari Kementerian Tenaga Kerja itu bisa buka 1,5 lapangan kerja Ya. dari proyek ini. Ini MOU antara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan Yasir Lee, Menteri Ketenagakerja. Oke. Proyeksinya 1,5 tenaga kerja. Jadi Saya nggak- berita ini tayang, ini berarti hoax terkait lowongan pekerjaan tadi pasti akan dicari. Ya. Jadi sudah apa ya? Sudah menjadi habit kita ya, pengangguran gitu. Ya, banyak. Karena saya pernah jadi pengangguran, Bang. Ya, saya juga pernah tuh. Jadi pengangguran, wah, cari lowongan ketika dengar berita ada Lowongan. lowongan, pasti kita Apa aja lowongan apa Iya. aja gitu. Kita mesti nyari. Ada harapan. Iya. Iya, ada semacam ada harapan. Ada harapan untuk itu. Jadi, nah, ketika hal ini ada, wah, ada isi link, ya udah diisi. Langsung isi aja tuh. Karena tanpa memang, apalagi dilihat, oh, ada foto resmi. Ada foto, Namanya ada resmi. bener. Ada detail informasi, detail posisi informasinya, yang oke. dibutuhkan gitu ya. Mungkin besok kita coba undang Dirjen Komunikasi dan Digital ya, Mbak Vivi Alida Yahya ya. Ya. Karena ini menyangkut tugas beliau juga. Buat saya sih kalau ada akun yang berani mengatasnamakan lembaga negara, itu udah kriminal sebenarnya. Gitu. Dan satu lagi yang beberapa kali saya perhatiin, Bang, mereka itu tidak hanya bikin sekedar bikin gitu ya, kemudian dibiarkan gitu. Biarkan mesin pencari Iya. yang menemukan mereka. Ternyata ada yang juga yang pakai sponsor, artinya mereka bayar iklan ke Meta. Oh, jadi Saya menemukan itu. di up sponsor gitu ya? Iya, di sponsor. Jadi dia dibikin nih lowongan Lowongan abal-abal dia ini. di abal-abal terus Saya untuk biar penyebarannya makin oke, saya hubungin Meta, bayar supaya di up di up dengan supaya makin target marketnya banyak. jelas kan. Di Meta itu kan bisa menarget pengguna akun usia segini-segini di wilayah ini gitu. Ya. Itu segmentednya, Dan Pak. si Meta juga nggak ngecek nih akun bener apa enggak gitu ya. Mereka mau mana peduli. Yang penting mereka. duit masuk kan. Duit masuk. Ngeri nih. Langsung dibikin suratnya aja ya. Buat hari Selasa ya. Ntar saya kirim itunya. Karena kan ini tidak hanya ini nih, ada BPJS sebelumnya kita bongkar Iya, kan. BPJS. Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Sama. Polanya sama. Ya ya. Apalagi nanti ada sekolah rakyat. Pendaftaran guru sekolah rakyat. sekolah rakyat. Yo. Banyak sekali nih. Kita jadi ngasih ide nih. Ya, tapi kita mengingatkan publik hati-hati. Ya, jadi buat teman-teman, ingetin anak bahwa pendaftaran relawan ataupun satgas atau apapun yang terkait dengan program pemerintah itu harus dicek and recheck di website yang resmi. Dan website resmi itu biasanya belakangnya pakai .go.id. Ya, jadi nggak pakai .com apalagi pakai yang lain tuh. Jadi pastikan itu. Jadi dan mereka nih udah jago, udah pinter banget. Mereka pakai begitu mereka punya akun sosmed, Ya. mereka pun bikin websitenya. Karena orang pasti akan cari dan ternyata mereka juga bikin dengan membuat foto, video, gambar, teks yang meyakinkan orang bahwa ini jadi akun resmi. Mungkin buat kita bisa dengan mudah, tapi buat banyak orang di daerah kan ngelihat ini ada gambarnya Prabowo Gibran udah langsung percaya. Jadi sama-sama kita menjaga, saling jaga untuk tidak terpapar dengan hoax. Ini akunnya baru nih Bang, 6 April. Baru kemarin tuh idenya tuh ya. 6 April baru dibikin. Oke, jadi tautan pendaftaran relawan makan bergizi gratis untuk bulan April 2025 yang ada di beberapa medsos maupun portal kita nyatakan hoax ya. Oke. Aduh, banyak sekali nih hoax yang beredar, tapi kemampuan kita untuk mendibang beberapa ini nggak begitu banyak, tapi minimal kita udah berbuat lah Nil ya. Ya. Daripada kita diem aja tanpa berbuat sesuatu, dari sekian banyak mudah-mudahan ini punya arti. Kan ada yang bilang sampaikanlah kebenaran meskipun hanya engkau sendiri yang percaya dengan kebenaran itu. Luar biasa. Gitu ya. Dahsyat ya. Waduh. Selanjutnya ada informasi beredar masuk pik. Pik itu bukannya binatang kepik ya. Ya. Tapi pik itu pantai Indah Kasur.
Kapuk, sorry. Pantai Indah Kapuk. Kan kasur isinya kapuk. Pantai Indah Kapuk harus menggunakan paspor dan bendera merah putih dilarang. Ini tiba-tiba muncul lagi nih setelah pagar laut hilang. Ya. Jadi memang tadi kita cek ya. Ini kuncinya ini sebenarnya adalah hoax lama bersemi kembali. Oke. HLBK. BK. Ya. Jadi informasi ini bermula dari konten 2020. Jadi ada grup pesepeda gitu. Ya. Naik sepeda ke PIK. Nah, waktu itu masih dalam pembangunan. Oh, PIK ya. 2 di konten itu. Nah, ketika mereka berada di sana, nggak boleh masuk Pak, kata security. Oke, saya lihat videonya tuh ya. Ya, nggak boleh masuk. Nah, terus dia berkomentar. Habis itu dia komentar di sebenarnya itu semacam apa ya? Semacam dia mencoba mengkritik ya. Iya. Masuk PIK nggak boleh ada paspor Iya. karena melampiaskan Itu, kekecewaan iya, gitu. iya. Emang mesti pakai paspor gitu Iya. kan gitu. Dia kesel ya Kesel. kekesalannya dia. Masuk PIK nggak boleh, harus pakai Pakai paspor. Nah, konten ini diambil oleh salah satu TikTokers gitu ya. Namanya Dani P903. Tapi tadi saya cek di akun TikToknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi yang dia bikin konten mengglorifikasi informasi lama itu, PIK kan lagi hot-hotnya gitu Ya. kan. Diambil lagi dibikin. Masuk ke PIK harus pakai paspor seperti yang terjadi pada pesepeda ini. Manfaatkan momen. Memanfaatkan momen atau riding the wave kalau bahasa Ya, kerennya gitu ya, kan. ya. Nah, ketika dia menyampaikan itu, dia menggambarkan situasi pesepeda tadi. Masa sih Indonesia masuk di negara sendiri iya, masih pakai paspor gitu kan. Masa ada negara dalam negara. Nah, itu dia bikin konten. Nah, dia memang udah dihapus di TikToknya. Tapi ada yang mengunduh dan menyebarkan di Menyebarkan Twitter lagi, gitu. oke. Nah, di Twitter itu rame lagi, Bang. Seru lagi. Seru lagi. Terutama buat mereka yang tidak lihat. Lihat konteks. Padahal ini udah tahun 2020 ya. 2020. Nah, setelah itu di Twitter ada beberapa akun ya. Ini bahasa susah sekali. @h4t14. Wah, begitulah. Ya, 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 ya. Dia ngasih keterangan bukti Indonesia dijual ke Cina. PIK negara dalam negara berkedok PSN masuk ke wilayah negara sendiri, PIK harus pakai paspor. Merah putih dilarang di PIK. Oke. Ini akibat undang-undang kebobrokan DPR RI, mention DPR RI di era mention Puan Maharani, PDI Perjuangan. Jadi dia mention banyak banget. Ya. Jadi konten itu diglorifikasi lagi bahwasannya ini adalah bukti Indonesia dijual ke Cina. Oke. Ini baru ya berarti ya? Ini Yang tanggalnya orang yang merepost ini baru. 25 Maret. Oh, baru dong. 25 Maret berti 10 hari 15 hari yang lalu ya. 37,2 ribu yang menonton dan yang posting juga rame. Wah, ini fakta, pemerintah benar-benar bla 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 gitu ya, menggadaikan bla 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 bla. Itulah hebatnya media sosial ya. Jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kalaupun itu dihapus, ada orang yang ngunduh bisa berulang lagi. Naik lagi. Iya. Kan ada teman saya tuh, ada tuh penyiar. Dia pernah mengunduh satu kasus udah 10 tahun lalu di Gang Semen, muncul lagi sekarang. Panik lagi dia. Iya. Itu yang terjadi. Jadi ketika sesuatu kebobrokan ataupun kesalahan kita tiba-tiba muncul di ruang digital, ya wassalam. Iya. Makanya saya sudah mengingatkan sahabat saya Romo Camar kalau lagi WA, nelfon, video call, gak usah lah WA gitu, karena itu bisa disimpan. Bener, gitu WA hati-hati. mesra Romo. gitu sama orang lain gak usah lah. Tapi tadi Bang, tidak ada asap tanpa ada api kan. Iya. Memang kegelisahan soal PIK ini saya sendiri banyak mendengar gitu ya. Iya. Naik motor aja masuk sana nggak bisa, Iya, gitu ya. iya. Masuk pantainya nggak bisa gitu ya. Sementara pantai itu milik, kalau di undang-undang kelautan itu milik publik gitu kan, bisa diakses publik gitu ya. Nah, mungkin berangkat dari kekecewaan ini Akhirnya juga semua terlampiaskan ketika ada orang yang merepost ulang, meskipun itu video lama ya. Tapi emang masih susah masuk PIK? Kayaknya enggak deh.
sekarang saya nggak tahu ya. Ya. Tapi beberapa pantai diatur kan proses Oh masuknya. diatur. Yang pasti saya udah nggak bisa masuk ke PIK 4. Emang udah ada? Belum ada, makanya nggak bisa. Kan Yang- masih 2. Masih 2 kan? Masih 2. Nah, dulu kan ketika ada yang mau ke sana nggak bisa, dibatasi karena alasan proyek, itu masuk Ya. akal gitu kan. Tapi ketika itu sudah jadi dibatasi kan nggak masuk akal. Ya ya jadinya. benar. Nah, kegelisahan-gelisahan ini kan ramai kan. Ya. Mungkin nanti kita coba. Ya. Ya. Tukang bakso lewat nih. Ya, buat Pak Agwan mungkin beritanya mungkin ini tidak benar ya, bahwa masuk PIK nggak boleh karena banyak masyarakat yang bisa menikmati kok dipantau Iya. di pantai. Heeh. Di pantai itu ya. Di pantai putih. Itu. Iya, pantai putih. Tapi gitu ya. walaupun pasirnya nggak di sana nggak sih? Masih. Saya pernah ke sana. Pasirnya dari sana pantainya. Pasir putihnya itu di Pasirnya luar. di bawah. Oh, di bawah. Dibawa dari pantai sebelah lah. Nah. Gitu. Ini juga pantai buatan kan ini sebenarnya kan. Cuma Iya, ya. memang banyak cerita yang saya dapat sendiri Bang ya dari teman-teman yang mau liputan juga pernah ada ke sana. Ya. Dia pakai motor gitu kan. Reporter pakai motor. Gak bisa karena naik motor saya nggak tahu ya. Karena apakah memang waktu itu ada proyek. Tapi semoga aja itu dibuka ya karena Oke. pantai itu milik bersama. Oke. Itu prinsipnya. Oke ya, berarti informasi bahwa masuk PIK harus pakai paspor dan bendera merah putih dilarang tuh nggak bener ya? Ya, Hoax hoax. ya? Oke. Udah cair nih kita nih ya. Ya. Nggak bener itu. PIK itu bagian dari NKRI. Itu yang penting. Benar. Siapapun bisa masuk dan bendera merah putih berjaya di PIK. Iya. Hidup PIK! Halo Bang Ara. Oh siap. Proyek strategis nasional di wilayah itu. Ya kan Bang Ara mau kasih 1.000 rumah buat wartawan Oh, kan. iya. Udah daftar belum nih? Jangan harap di PIK Bang. Ah, Emang di PIK? oh di mana sih? Bukan di PIK ya? Oh, keren di PIK. Ya daerah mana? Hah? Daerah mana? Atau PIK 15 kali? Taunya di IKN. Ya, kita diundang juga ke Dewan Pers untuk membicarakan tentang mekanisme pemberian rumah buat jurnalis ya. Belum tahu bagaimana, apakah mekanismenya kayak apa segala macam. Pemberian subsidi. Oh, bukan pemberian apa? Subsidi tetap bayar, cuma disubsidi. Iya. Kalau pemberian suap dong. Tua. Oh, wartawan Indonesia tidak bisa disuap. Tapi kalau dikasih oke juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi gratifikasi kan buat pejabat. Kalau di kita tuh tetap suap. suap. Ya pasti lokasinya jauh dari Jakarta lah. Iyalah, nggak mungkin lah di daerah Menteng kan, nggak mungkin. Oke, terakhir ini terkait dengan Presiden Prabowo desak PSSI kembalikan Sintayong ke timnas Indonesia. Ini ngomongin STY nggak kelar-kelar ini. Kapan Iya. kita kelarin nih STY ini? Iya. Purkon ngapa nih? Purkon. Iya. Ini gara-gara Indonesia kalah nih STI. Iya. Disuruh di bank ini. Masih STY aja. Kita Iya. udah punya Patrick Kluivert itu. Iya, tapi kan dibedain yang 17 tahun ini kan bukan yang kalah kemarin itu kan bukan asuhannya Patrick. Ini asuhannya SpongeBob ya. Iya. Kalau yang 17 ini ya. Nah, balik lagi. Ini ada informasi Prabowo minta ke Erick Thohir balikin lagi dong STY. Balikin. Nah, dari konten ini diceritakan, saya dengerin tuh, panjang juga nih kontennya Bang. Ada 9 menit. Bosen. Dan ini cerita soal bagaimana STY ya, dan dijelasin doa pendukung kayak Furkon yang doa. Doa pendukung STY terkabul gitu ya. Bahwa STY kembali ke tanah Iya, air. Prabowo telah meminta Erick Thohir mengangkat kembali STY. Saya juga bingung ini berita dari mana gitu. Iya. Nah, kita cobalah tracing satu-satu di akunnya PSSI. Akun PSSI kan selalu mengupdate ya informasi apa yang terjadi di PSSI. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, yang 60 juga
Ada, Ada ya? Harusnya ada. Harus ada ya. Saya belum ngecek lagi. Kalau yang pengundian tuh nggak udah Pengundian. di take down. Oh, di take down. Pengundian si Desi Arifinto tuh Yang bawah meja tuh. Yang di bawah meja. Oh. Yang katanya tangannya cedera, nggak Cedera. bisa di atas meja. Oke. Bisa di bawah meja. Emang kebiasaan nggak sih di bawah meja terus? Iya. Nah, Desi beda-beda konteks, Pak. ya beda konteks Ya. nih, beda. Ini Tapi- kita ngomongin Desi. Cukup update lah media sosialnya PSSI gitu ya. Nah, kita coba tracing, bener nggak STY dipanggil lagi gitu ya. Dan nggak ada. Dan kemudian baru setelah sumber sahihnya dari PSSI langsung, kita cek tuh media-media arus utama gitu ya. Juga nggak ada STY dipanggil lagi gitu ya. Atau Prabowo menyatakan di maupun di kanal-kanal pemerintahan itu juga nggak ada. Ya. Lantas ini akun dari mana? Nah, kita coba tracing video ini. Ternyata ini video comotan dari mana-mana gitu Oh ya. iya. Nah, ada salah satu video Prabowo lagi pidato gitu ya. Dan ada suaranya sebenarnya tapi nggak dikasih. Itu ternyata adalah video ketika Prabowo mengumumkan soal insentif pajak kalau nggak salah, soal pajak di Kementerian Keuangan. Ya. Jadi sebelum acara itu dia ketemu dengan Erick Thohir. Erick Thohir sepertinya karena latarnya sama gitu. Nah, jadi di informasi ini, di video ini, di sini ada apa namanya? Ada brand dari produksi namanya Portipedi yang bikin video ini. Saya tidak menemukan kesahihan informasi yang dia sampaikan. Ya. Dicek di media-media arus utama, sumber asli nggak ada. Nggak ada. Jadi kesimpulannya ini hoax. Nggak ada Prabowo menyatakan bertemu dengan Erick Thohir menyebut Untuk minta STY STY kembali. kembali. Ini Portipedi ini akun YouTube-nya namanya Portipedi. Ini tayang di Facebook sebenarnya. Oh di Facebook. Di Facebook. Akunnya namanya Portipedi. Portipedi. Tapi akunnya ini Bintang. Oh. Akunnya Bintang, 24.000 pengikut dan banyak menginformasikan tentang olahraga bola. Namanya Portipedi. Memang ada akun bola namanya 442 atau 443. Oke. 442 gitu atau 443 gitu. Tapi ini Portipedi. Pedi itu kan kayak pedia gitu ya. Iya. Informasi gitu ya. Nah, ini di akun Bintang yang menayangkan video tadi gitu ya. Dan dia banyak menayangkan soal olahraga bola. Jadi gitu Furkon. Jadi informasi terkait dengan Ya. Prabowo mau menarik STY lagi itu Udah nggak bener. Udah nggak bener. Nanti minggu depan nggak usah ada lagi STY. Iya. Masa lalu udahlah jadi Udah, masa masa lalu. lalu. Kita udah menatap ke depan. Iya, udahlah. Walaupun memang Kasian Saya- terpukul dia saya tuh. dapat info STY sempat dipanggil Prabowo, tapi dia nolak. Iya. Sin, punya Sin. Karena namanya STY, Oh, Sin. Sin. Dipanggil Prabowo nggak mau, Nggak mau dia. Gitu. Karena ibunya juga marah, gitu. Gitu ya Kon ya. Jadi sabar Tolong ya Kon. Sabar ya. Nggak usah lah. Ini para fansnya STY. Mari kita move on. Kita punya Coach Nova Arianto, kita Ya. punya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Udahlah kita fokus ke sana ya. Jadi STY udahlah, udah Masa lalu. Oke. Informasi terkait bahwa STY akan kembali melatih timnas Indonesia dan bertemu dengan Prabowo, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, Bang Asnil. Alhamdulillah kita bisa membedah beberapa informasi yang viral dan Ternyata hoax semua. ternyata semuanya memang hoax. Dan kita menyatakan hoax itu tidak berdasarkan perasaan, tapi sudah melalui proses yang ilmiah. Ya. Ya, jadi tempatnya kita cek, komentarnya kita cek dengan media yang ada atau dengan menggunakan aplikasi tertentu, bahwa informasi yang beredar itu bukan informasi yang benar. Terutama yang paling penting tadi terkait dengan relawan makan bergizi gratis yang memanfaatkan publik untuk mengklik kemudian minta OTP, dan itu membahayakan buat masyarakat, jadi harus segera diambil tindakan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngundang Dirjen Media dan Dirjen Komunikasi dan Digital ya. Ya. Untuk Kominfo, Komdigi untuk hadir bersama-sama kita. Karena banyak banget BPJS waktu itu Ya, kan. banyak banget. Lembaga negara yang kemudian mendapat
akunnya di-cloning dan digunakan untuk maling data kan Iya, sebenarnya. benar. Oke, Bang Asil, terima kasih banyak Terima kasih, waktunya. Bang Goib. Semoga sehat terus Amin. karena rakyat kita, masyarakat kita membutuhkan orang-orang seperti Bang Asil nih yang meluruskan informasi di ruang digital kita biar tetap sehat. Hoax tentang Amin. Lisa Marconda nggak ada? Ah, Furkon kayaknya agak-agak gimana gitu ya. iya. Nyarinya- Yang udah gendut itu ya? Bukan, ini Lisa yang beda. Oh, beda. Bukan Enggak. Lisa itu. Karena waktu Lisa saya lihat beritanya pertamanya masih ramping gitu. Li kok Lisanya beda? Itu beda. Oh, beda Ini Lisa kita ya? Lisa Bonet. Oh. Oke, thank you. Terima kasih Bang Asil. Semoga lancar ibadah hajinya. Mau haji ya? Amin ya Allah. Amin ya Allah, kita doain aja ya. Oke. Buat teman-teman juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. menanti, jangan sampai hati mati. Hey, semuanya dengar, masyarakat harus cerdas, memilah-milih berita, dan jangan mudah percaya.